Ada beberapa anggapan yang menyatakan bahwa kreativitas yang tinggi jika bertemu dengan alat yang tepat maka akan menghasilkan karya seni yang indah. Nah, tapi benarkah demikian? Ya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Tapi apakah hal ini menjadi ide dasar akan Asus dalam menghadirkan laptop yang menyasar para konten kreator ini? Sehingga Asus berani memberi label must have item for creators untuk laptop ini. Kita akan coba lihat sama-sama. Seperti apa detailnya? Let's check it out. Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas sebuah laptop dari Asus di seri VivoBook, yaitu Asus VivoBook Pro 14X OLED N7401. Detail spesifikasi laptop ini adalah sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7 12650H, RAM 16GB LPDDR5 Quad Channel 6,4 GHz, storage SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB, integrated GPU Intel UHD Graphic 64 EUS dengan sharing memori sebesar 1 GB, discrete GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti laptop dengan dedicated memori sebesar 4 GB, layar OLED panel 14,5 inci 10 bit dengan resolusi 2800x1800 atau 2,8K, dan juga refresh rate sebesar 120 Hz. Untuk urusan tampilan, umumnya di seri VivoBook itu tuh kayak gimana ya, agak kurang ganteng sebenarnya jika dibandingkan dengan saudaranya di seri ZenBook. Tapi sepertinya Asus sedang membuat pengecualian untuk model ini, di mana dia menggunakan titel Pro kali ini. Hadir dengan dua varian warna yaitu Zero Degree Black dan juga Full Silver, membuat tampilan yang diusung laptop ini menjadi mengarah kepada industrial look, di mana laptop ini menggunakan sudut-sudut yang tegas di hampir semua tepian dari bodinya. Dan kebetulan unit yang Pichel review kali ini adalah yang varian Full Silver. Jadi secara keseluruhan bodi laptop ini terlihat bersih, kalem, dan juga mewah. Ditambah lagi pada area display cover terdapat logo Asus VivoBook khas seri Pro yang dibuat menonjol dan dicetak pada plat terpisah. Tampilan seperti ini sebenarnya sudah ada sejak VivoBook Pro 14X OLED N7400P yang sudah pernah Pichel bahas sekitar 1 tahun yang lalu. Nah, nggak hanya sampai di situ aja, tampilan dalam dari laptop ini juga nggak kalah heboh. Aksen hitam pada area bezel layarnya menambah kesan kontras untuk bagian atasnya. Sementara pada bagian bawahnya, ini cenderung lebih kalem dan hanya terdapat sentuhan warna-warni dari keyboardnya yang menggunakan color block design. Jadi itu mirip kayak color palette warna-warni yang memang suka dipakai desainer-desainer gitu. Nanti kalau kita fokus ke keyboardnya, di sini ada 3 warna utama yang ditawarkan, yaitu abu-abu untuk cap keyboard bagian sisi luar, putih untuk cap bagian tengah, dan juga warna terang untuk tombol escape-nya. Jadi ini warna kuning terang begitu. Pembagian warnanya lumayan oke dan terlihat balance. Jadi masih enak kelihatannya, dan di sisi lain juga kayak kelihatan fancy-fancy gimana gitu. Selanjutnya di sisi bawah laptop, walaupun nggak banyak, tapi Asus tetap memberikan warna pada area ini. Itu berupa sepasang pad karet berwarna abu-abu dan juga oranye yang sama dengan tombol escape pada keyboardnya. Selain itu nggak ada yang spesial lagi. Palingan cuma ada 2 baris grill ventilasi, dan juga lubang-lubang exhaust tambahan dekat dengan pad karet yang berwarna orange. Setelah kita udah bahas yang tadi, kita akan coba fokus pada build quality-nya, di mana laptop ini tuh memiliki dimensi sekitar 32,8 x 23 cm dan dengan ketebalan 1,8 cm. Secara bobot pun juga ini memiliki bobot yang ringan, yaitu sekitar 1,68 kg saja. Tapi meskipun ramping dan juga ringan, laptop ini masih terasa firm saat kita gunakan, karena laptop ini mengusung tema akan whole metal chassis design, yang artinya seluruh penampang bodi ini berbahan metal aluminium yang sudah pasti menawarkan durabilitas yang lebih baik dibandingkan dengan laptop-laptop sekelasnya, yang dimana biasanya pakai plastik gitu kan. Dan karena hal ini pula lah membuat laptop ini sudah mengantongi sertifikasi US MIL STD 810H military grade standard sebagai pembuktian akan build quality-nya. Walaupun pada waktu kita tes tetap aja flex masih ada di bagian panel depan dan juga di bagian keyboardnya. Jadi ya gimana, masih kurang kokoh aja sih. Dikit lagi kurang kokohnya. Dan untuk bagian I/O portnya, laptop ini memiliki port di sisi kiri dan juga kanannya. Mulai dari sisi kiri, kita akan menemukan 2 port USB Type-A 2.0 dan juga 2 indikator untuk drive load dan juga battery status. Sementara di sisi kanan, kita bisa menemukan combo audio port 3,5 mm, micro SD card reader, sebuah Thunderbolt 4, HDMI 2.1, sebuah USB Type-A 3.2 Gen 1, dan juga charging port. Secara port sih ini lumayan rame, dan juga memang ada beberapa yang up to date. Walaupun ada 2 port USB 2.0 yang masih nyantol di sini. Nanggung banget sih, kenapa nggak langsung USB 3 sih? Ini dari dulu nih VivoBook ya bikin gemes. Selanjutnya bagian layar, meskipun laptop ini masuk kepada lini VivoBook yang biasanya dibuat agak memprihatinkan di sisi display, namun kali ini Asus sepertinya jor-joran menyematkan hardware monitor pada laptop ini.
Karena di laptop ini sudah dilengkapi juga dengan layar OLED dengan glossy finish berukuran 14,5 inci yang memiliki aspek rasio 16:10 dan resolusi 2,8K atau 2880 x 1800 dengan refresh rate 120 Hz dan response time sebesar 0,2 milisecond. Layar ini diproduksi oleh Samsung dengan kode SDC416D atau ATNA 45AF01-0 yang memiliki color depth 10 bit dengan color akurasi 100% DCI-P3, 133% sRGB, dan 96% Adobe RGB. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun panel layarnya ini terang banget karena mampu menghasilkan hingga 600 nits dan juga kontras rasio 1.000.000 berbanding 1. Dan seperti biasa, layar OLED Asus pasti mengantongi seabrek sertifikasi mentereng. Mulai dari Pantone Validate untuk ketepatan akurasi warna, PESA Certified Display HDR True Black 600 untuk tingkat kontras warna yang tinggi, hingga 70% less harmful blue light ataupun cahaya biru yang lebih tajam ke mata itu bisa difilter menggunakan sertifikasi dari TUF Rainland. Lebih lanjut, layar ini memiliki screen to body ratio hingga 87% hasil dari teknologi nano edge bezel pada layarnya ini, di mana masing-masing memiliki ketebalan sebesar 0,4 cm di sisi kiri dan kanan, 0,8 cm di sisi atas yang sekaligus ditemani oleh webcam, dan 2,4 cm di sisi bawah, beserta juga dengan tulisan Asus VivoBook. Nanti layar beserta dengan bezelnya ini akan ditopang oleh sebuah engsel layar yang berada di tengah, dan dalam penggunaannya walaupun tergolong cukup ringan, tapi masih agak seret kalau misalnya kita buka pakai satu tangan aja. Sementara untuk bukaan layarnya masih cukup terbatas di 145 derajat saja, jadi nggak bisa kita bikin rebah. Tapi, to be honest, sekarang ini nggak touchscreen, buat apaan juga ya kan? Lagian, ya udahlah, 145 masih oke lah. Di bagian input device, laptop ini sendiri setidaknya memiliki 2 input device standar dan juga 1 security input. Dan input device pertama yaitu keyboard bertipe chiclet, di mana secara ukuran sudah mengadopsi desain ErgoSense dengan font berwarna abu-abu gelap yang artinya ukuran dan layout keyboard pada laptop ini sama persis dengan keyboard desktop pada umumnya. Walaupun memang masih tetap minus number pad di bagian sebelah kanan, karena nggak ada. Keycaps ini dibuat dengan ukuran yang cukup lebar, yaitu 1,6 cm, dan secara pemakaian kalau teman-teman tanya, ini nggak sebanyak kayak tipe-tipe VivoBook lainnya lah. Feedback-nya ini tergolong nyaman dan juga tactile, terutama untuk dipergunakan dalam typing speed menengah hingga cepat. Ini sebenarnya sedikit banyak kontribusi dari key travel yang lumayan pendek, yaitu sekitar 1,35 mm saja. Dan keyboard ini juga masih enak digunakan dalam kondisi minim cahaya, karena sudah ada backlight berwarna putih yang memiliki 3 tingkat kecerahan yang dapat diatur mempergunakan tombol F7. Kalau teman-teman tanya soal feedback-nya gimana, suara ketukan-ketukan yang dihasilkan keyboard ini memang masih agak rame, tapi sedikit banyak masih jauh lebih hening dibandingkan laptop yang pada umumnya. Dan buat teman-teman yang penasaran, berikutnya adalah contoh suara feedback dari keyboard Asus VivoBook Pro 14X OLED N7401. Check this out. Untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana memiliki ukuran yang lumayan lebar, yaitu 13,1 x 7,4 cm dan berada tepat di tengah-tengah dari area palm rest-nya. Touchpad ini memiliki warna dan juga desain yang sama dengan bodi laptopnya, dan memiliki permukaan yang licin tapi tetap lebih rendah dari permukaan palm rest-nya. Touchpad ini juga dilengkapi dengan fitur yang tergolong baru di laptop Asus, yaitu Asus Dial Pad, yang bisa kita aktifkan dengan swipe secara diagonal ke arah tengah dari touchpad-nya. Nanti ini secara default ini bisa berfungsi sebagai shortcut untuk mengatur tingkat kecerahan layar, ataupun juga volume suara, ataupun volume dari laptopnya. Tapi selain itu, ini juga bisa difungsikan sebagai alat productivity, teman-teman. Terutama buat kita yang pakai aplikasi desain dari Adobe, seperti Photoshop, Lightroom, ataupun Illustrator, bahkan hingga aplikasi video editing seperti Premiere dan juga After Effects. Jadi ini secara desain mungkin mirip-mirip lah ya dengan fitur dial pad yang ada di Zephyrus Duo 16, yang pernah Pichel bahas beberapa waktu yang lalu. Feeling pemakaian dan juga kliknya sih tergolong agak berisik ya untuk touchpad-nya. Tapi buat kita yang nggak mau pakai touchpad-nya, kita tinggal matiin aja dengan mempergunakan tombol F6. Dan buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh suara feedback dari touchpad Asus VivoBook Pro 14X OLED N7401. Check this out. Lalu yang terakhir yaitu security input, di mana laptop ini memiliki sebuah fingerprint reader yang menyatu dengan tombol power yang ada di sisi kanan atas.
Pemakaiannya sih masih terbilang responsif dan juga cepat dalam meregister ataupun melakukan verifikasi pada sidik jari kita. Dan fitur pengamanan bisa kita gunakan untuk login Windows menggunakan Windows Hello tanpa kita harus ribet-ribet masukin password atau PIN. Di bagian performa, laptop ini sendiri dilengkapi dengan prosesor Intel Core i7 12650H yang memiliki arsitektur Intel 7 serta TDP sebesar 45 Watt. Dan pada konfigurasi prosesor ini, dia tuh ada dua jenis inti seperti biasa ya, yaitu Performance Core dengan setting 6 inti fisik dan 6 inti virtual, dan Efficient Core dengan setting 4 inti fisik dan tanpa inti virtual. Jadi secara total ini tuh prosesornya memiliki 16 inti. Prosesornya juga memiliki base frekuensi 2,7 GHz dengan boost maksimum hingga 4,7 GHz. Jadi buat teman-teman yang nanya, prosesor ini jelas ini adalah prosesor kelas gaming dan bukan prosesor-prosesor yang kelas hemat daya kayak seri-seri U gitu. Dan secara operating system, laptop ini juga sudah mempergunakan Windows 11 dengan build number 22621.963 atau seri yang paling terakhir saat video ini Pical buat. Dan juga di urusan software, ada juga pengaturan performa menggunakan Asus Intelligent Performance Technology atau yang biasa disingkat dengan AIPT, dan bisa kita setting via tombol Fn dan juga F. Seperti biasa teman-teman, ada 3 mode, yaitu standar, whisper, dan juga performance yang bisa kita setting. Dan lagi-lagi untuk performance mode, catatannya hanya bisa aktif jika kita colokkan kepada adaptor listrik. Lebih lanjut, untuk menguji performa laptop ini, kita akan menjalankan beberapa benchmark untuk menguji sejauh mana kemampuan laptop ini. Dan seperti biasa, untuk pengujian ini kita colokkan kepada adaptor listrik dan juga kita pakai performance mode biar kita bisa lihat hasil maksimumnya. Untuk pengetesan pertama mempergunakan aplikasi Cinebench, yaitu Cinebench R23. Dalam satu kali pengujian menghasilkan skor 13.475 poin untuk CPU multicore dan 1.780 poin untuk CPU single core, sehingga menghasilkan MP ratio sebesar 7,57 kali. Dan untuk Cinebench R20 dan dalam 3 kali pengujian, laptop ini mendapatkan skor rata-rata 5.695 poin. Berikut ini beberapa perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya di rendering test BMW di aplikasi Blender, laptop ini dapat menyelesaikan satu frame dalam 3 kali pengujian dengan waktu rata-rata 3 menit 26 detik untuk CPU test dan 1 menit 27 detik untuk GPU test. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya untuk PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 10.980 untuk esensial, 9.611 untuk productivity, dan 9.198 untuk digital content creation. Secara rata-rata, laptop mendapatkan skor sebesar 7.099 poin. Berikut ini merupakan perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Di sektor grafis, laptop ini menggunakan setup dual GPU, yaitu integrated GPU Intel UHD Graphics 64 EOS yang memiliki 512 computation unit dan terdiri dari 64 unified pipeline. Secara frekuensi pun ini berada di 1,4 GHz saat sedang beroperasi. Dan GPU nanti dikombinasikan dengan discrete GPU dari Nvidia yaitu GeForce RTX 3050 Ti laptop dengan dedicated memori sebesar 4 GB dan TGP 60W yang bisa di-boost hingga 80W. Dan untuk melihat performa GPU-nya, seperti biasa kita akan jalankan 3D Mark Time Spy. Yang pertama untuk integrated GPU-nya, hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 1249 dan CPU skor sebesar 10.671, sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 1.439 poin. Yang kedua dengan discrete GPU dan hasilnya untuk grafik mendapatkan skor 4.664 dan CPU skor sebesar 10.166 poin, sehingga secara rata-rata mendapatkan skor 5.076 poin. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya kita tes beberapa game seperti biasa. Dan walaupun ini bukan laptop gaming, tapi mengingat discrete GPU yang ada pada laptop ini tuh bukan kaleng-kaleng,
maka Pichel putuskan untuk melakukan pengetesan dalam mode high performance ataupun setting rata kanan pada setiap game. Jangan lupa juga kita setting performance mode di IPT layar pada native resolution-nya, plus tetap kecolokan pada adaptor listrik. Untuk game pertama yaitu GTA 5, dengan native resolution atau 2880x1800 dengan setting very high, average frame rate di 74,6, dengan maksimum 107,7 dan minimum 62,0 fps. Untuk CSGO dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 97,3 dengan maksimum 138,8 dan minimum 53,8 fps. Untuk Dota 2 dengan native resolution dan juga setting best looking, average frame rate di 111,2 dengan maksimum 130,1 dan minimum 84,4 fps. Untuk FIFA 22 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 126,7 dengan maksimum 139,8 dan minimum 106,7 fps. Untuk Need for Speed Heat dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 32,8 dengan maksimum 42,4 dan minimum 23,6 fps. Untuk The Sims 4 dengan native resolution dan juga setting ultra, average frame rate di 121,1 dengan maksimum 182,9 dan minimum 4,9 fps. Terakhir untuk Genshin Impact dengan native resolution dan juga setting high, average frame rate di 66,4 dengan maksimum 74,8 dan minimum 44,2 fps. Selanjutnya kita tes kemampuan renderingnya mempergunakan Adobe Premiere, yaitu Pichel Premiere Benchmark. Dan laptop ini berhasil merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K dalam waktu 6 menit 42 detik. Berikut ini perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review. Di bagian storage, laptop ini mempergunakan SSD NVMe dengan kapasitas 1 TB dari Samsung. Storage ini pun juga mempergunakan interface PCIe 4.0. Dan seperti biasa, untuk menguji kecepatan storage-nya, Pichel mempergunakan Crystal D Smart. Dan hasilnya, untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread, sebesar 6,84 GB per second untuk membaca data, dan 5,1 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread, ada di 81,28 MB per second untuk membaca data, dan 173,5 MB per second untuk menulis data. Secara performa sudah teman-teman lihat sendiri lah ya. Asus memang membuat laptop ini agar bisa menjalankan pekerjaan-pekerjaan berat. Karena memang Asus juga menyasar user yang digadang-gadang sebagai yang creator, baik dalam dunia seni, desain, ataupun digital imaging. Untuk itu Asus mendesain laptop ini agar fit terhadap gaya maupun kinerja pada user tersebut. Dan kalau misalnya performanya tadi teman-teman lihat gahar, maka kita akan coba lihat gimana bagian internal, terutama bagian temperaturnya. Dan untuk menjaga agar internal laptopnya ini tetap adem, maka laptop ini sudah dilengkapi dengan 2 buah kipas yang masing-masing terhubung dengan 1 buah heat pipe, sehingga totalnya ada 2 buah heat pipe. Nanti heat pipe ini bermuara di chip prosesornya dan juga GPU-nya, di mana nanti untuk urusan udara segar dihisap dari bagian bawah laptop dan membuangnya melalui lubang-lubang exhaust yang ada di area eksel layar. Dan untuk menguji kemampuan coolingnya, kita tes laptop ini dalam ruangan ber-AC dengan suhu sekitar 22 hingga 24 derajat Celcius. Dalam pengujian ini, Pichel set dalam mode balance dan tetap kita colokkan kepada adaptor listrik. Dalam keadaan idle, maka laptop ini berada di range CPU usage 1,69%, temperatur 54,1 derajat Celcius, daya 8,41 Watt, dan frekuensi 1,37 GHz. Untuk frekuensi ini masih beberapa kali spike hingga ke 3,92 GHz. Kemudian saat kita stress test dengan dalam 4, maka frekuensi prosesornya naik ke 4,13 GHz, temperatur 94 Celcius, dan daya 79,98 Watt. Lonjakan ini nanti hanya bertahan selama 30 detik dan dia langsung dayanya drop ke level 59,9 Watt. Tapi setelah sekitar 1,5 menit, kemudian dayanya kembali drop lagi ke level 34,8 Watt, dibarengi dengan suhu di 73 derajat Celcius dan power di 2,23 GHz. Nggak sampai di situ aja karena 4 detik kemudian dayanya kembali naik ke 66,27 Watt, suhu di 89 derajat dan power 3,37 GHz. Nanti tuh secara overall gitu ya, grafiknya tuh membuat kayak bentuk pulse gitu, yang terus berulang hingga akhir pengetesan. Dan sudah itu kita akhiri pengetesan dengan total durasi pengetesan 22 menit pas. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa throttling memang masih ada dan juga kelihatan banget di laptop ini. Bahkan dia untuk secara wattnya pun bahkan bisa hingga lebih rendah dibandingkan dengan TDP-nya. Jadi memang kayaknya terlalu masif nih powernya nih. Dan lebih lanjut kita juga tes suhu body laptopnya dan dalam kondisi testing baterai Modern Office di mode balance sebagai simulasi pemakaian harian laptop, maka setelah sekitar 30 menit pengetesan, suhu panas ini terfokus pada area tengah keyboard dan juga area layar dekat bezel bawah.
Di titik ini panasnya berada di rata-rata 37,8 derajat dengan maksimum 41,4 dan minimum 33,8 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panasnya terfokus pada area chip GPU dan juga prosesornya, di mana memiliki panas rata-rata 39,9 derajat, dengan maksimum 43,4 dan minimum 37,6 derajat Celcius. Kemudian skenario kedua saat kita stress test, maka panasnya di dalam laptop itu terfokus di area yang sama dengan pengetesan sebelumnya, di mana pada hari ini panasnya berada di rata-rata 43,1 derajat, dengan maksimum 47,9 dan minimum 36,7 derajat Celcius. Dan pada sisi bawah laptop, panas juga terfokus pada area yang sama dengan pengetesan sebelumnya, di mana pada titik ini memiliki panas rata-rata 47,4 derajat, dengan maksimum 59,2 dan minimum 37,6 derajat Celcius. Jadi kalau teman-teman bisa lihat pengukuran suhunya barusan, memang laptop ini memiliki kecenderungan panas yang banyak banget lah. Tapi karena bodinya memang ini sudah berbahan metal, maka menyerap panas yang dihasilkan dari ruang dalamnya. Sebenarnya ada positif dan juga negatifnya. Di mana positifnya berarti pendinginan jadi bisa lebih optimal karena areanya tuh jadi lebih luas, sehingga panas akan bisa lebih cepat di counter. Tapi sisi negatifnya jelas, jadinya waktu kita pakai, ini tuh area keyboard, area laptopnya tuh akan kerasa panas banget. Dan bahkan untuk sebagian orang akan terasa nggak nyaman banget. Ya kalau misalnya kita mau pakai digeber gitu ya, siapkan cooling pad ataupun sekalian colokin aja keyboard dan mouse eksternal, biar tangan kita nggak kepanasan. Selanjutnya di bagian multimedia, untuk yang pertama kita masuk di audio, di mana laptop ini memiliki dua buah speaker di sisi kiri dan kanan bagian bawah laptop yang sudah mendapatkan tuning dari Harman Kardon. Tapi secara audio sih, outputnya ini masih enak lah buat kita pakai sendiri. Buat denger musik, detail-detail suaranya tuh jelas, kedengeran banget. Instrumen-instrumennya masih bisa kepecah dengan jelas. Dan lebih penting, ini nggak cempreng sama sekali audionya. Lebih lanjut, nanti saat kita uji di volume maksimum, maka speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 85,8 desibel dengan maksimum hingga 90,4 desibel. Buat teman-teman yang penasaran, berikut ini merupakan contoh audio dari laptop Asus VivoBook Pro 14X OLED N7401. Check this out. Selanjutnya di bagian webcam, laptop ini memiliki sebuah webcam 2,1 megapiksel yang dapat merekam video Full HD 1080p 30 fps atau foto sebesar 1920x1080 piksel. Pada saat pengoperasian akan ada indikator berwarna putih di samping kanan dari webcamnya. Untuk bagian pengamanannya pun kameranya juga sudah dilengkapi dengan manual cover yang harus kita buka tutup sendiri. Tapi itu biasa kalau mau lebih secure lagi, teman-teman bisa matikan kameranya secara penuh melalui tombol F10 pada keyboardnya. Secara kualitas sih, sorry to say ya, walaupun sudah menggunakan teknologi besutan Asus, yaitu yang namanya 3D Noise Reduction atau 3DNR, Pichel hampir nggak ngerasain bedanya yang signifikan. Jadi, kalau mau dipakai dengan bagus, itu harus benar-benar terang, ataupun siang hari yang terik banget gitu. Baru gambarnya agak berasa mendingan. Ya, daripada penasaran, berikut ini deh, merupakan contoh hasil video dari webcam Asus VivoBook Pro 14X OLED N7401. Check this out. Ini merupakan contoh hasil video dari webcam laptop Asus VivoBook Pro 14X OLED N7401 dengan resolusi 2,1 megapiksel yaitu Full HD 1920x40 dan refresh rate 30 Hz. Secara hasil bagus. Tajam banget kelihatannya, dan ini walaupun banyak cahaya di sini, teman-teman walaupun lihat ya, ini bisa kayak ada putih sedikit. Tapi hasilnya bagus loh. Wow. Walaupun memang kalau kondisinya kurang banyak cahaya, dia tuh akan langsung jadi gelap. Kita contohin. Tuh, yuk, lihat ini. Tuh kan, noise-nya langsung berasa tuh. Gitu. Itu aja ya. Thank you. Kemudian untuk urusan konektivitas, laptop ini hanya dilengkapi dengan Wi-Fi dari Intel, yaitu Intel Wi-Fi 6E AX211, yang support Wi-Fi 6E 802.11ax, dan Bluetooth versi 5.3. Wi-Fi chipnya juga sudah support tipe frekuensi yaitu 2,4, 5, dan juga 6 GHz. Tapi sayangnya laptop ini nggak menyediakan port LAN, sehingga buat teman-teman yang masih butuh jalur data internet via kabel, terpaksa harus provide sendiri LAN dongle-nya. Nah, di bagian baterai, laptop ini sendiri memiliki baterai internal dengan kode 31CP6/70/81 dengan kapasitas 70.000 mAh dan berbahan lithium polymer. Dalam pengujian baterai mempergunakan PC Mark 10 dengan skenario mode office dan juga medium brightness, laptop ini dapat bertahan selama 6 jam 14 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Secara daya tahan sih, untuk pemakaian normal, daya tahan baterai segini tergolong cukup lah ya. Jadi kalau buat iseng-iseng teman-teman mau pakai laptopnya non-stop 24 jam, maka bisa cuma 4 kali nge-charge laptopnya. Cuma siapa sih yang tahan kerja 24 jam non-stop?
Kemudian pada saat kita mempergunakan mode gaming plus juga full brightness, maka laptop dapat bertahan selama 1 jam 2 menit dari 100 hingga 3% baterainya. Ini agak-agak mepet-mepet lah ya menurut Pichel. Walaupun memang ada discrete GPU-nya, tapi kalau bisa 1,5 jam lah, hampir mau 2 jam lah gitu. Jadi agak-agak kurang lah di sini. Nanti untuk pengetesan dayanya, teman-teman bisa mempergunakan charger bawaan yang memiliki output 20 volt 7,5 ampere dengan total daya 150 watt. Dan untuk pengisian dayanya dari 2% hingga 100%, ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam 23 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, dan sedang tidak digunakan. Dan nggak sampai di situ aja, karena Pichel juga tes charging laptopnya mempergunakan port Thunderbolt 4 yang ada di laptop ini. Sayangnya Pichel cuma pakai charger Type-C dengan kapasitas 20 volt 5 ampere atau total daya 100 watt saja. Tapi hasilnya cukup mengejutkan, karena laptop ini dapat mengisi daya dalam waktu 2 jam 17 menit dari 3% hingga 100% kapasitas baterainya dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, dan tidak sedang digunakan. Jadi Pichel bingung nih, kenapa bisa lebih cepat malahan pakai port Thunderbolt-nya? Padahal kan daya 100 watt sama 150 watt gitu, itu beda 2/3 gitu. Terakhir di bagian upgrade, sayangnya laptop tampan ini hanya memiliki satu opsi upgrade saja, yaitu pada sisi storage-nya. Karena pada bagian internalnya, untuk memori itu nggak ada sama sekali, karena sudah integrated di motherboard-nya. Jadi hanya tersedia satu slot NVMe 2280 atau yang paling panjang, yang saat ini sudah terisi dengan modul SSD dengan kapasitas 1 TB. Jadi opsi upgrade yang ditawarkan hanya mengganti modul yang sudah ada dengan modul NVMe dengan kapasitas yang lebih besar. Selebihnya nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut teman pribadi Pichel, laptop Asus VivoBook Pro 14X OLED N7401 bisa jadi adalah sebuah laptop yang teman-teman sedang cari saat ini, terutama buat memenuhi kebutuhan teman-teman dalam berkreasi. Kenapa Pichel bisa bilang itu? Karena laptop ini menurut Pichel adalah sebuah paket yang lumayan lengkap lah, dan juga udah siap pakai. Dari segi hardware jangan ditanya lagi lah, prosesornya masih tergolong baru, yaitu Intel generasi ke-12, yang ditandemin dengan GPU level high-end-nya Nvidia, yaitu RTX 3050 Ti laptop. Jadi udah pas lah untuk kerjaan-kerjaan komputasi kelas berat sekalipun. Cuma memang satu kelemahan yang sangat-sangat fatal yaitu sisi upgrade-nya aja, yang membuat kita harus puas dengan spek yang kita dapatkan dari laptop ini. Apalagi untuk RAM-nya. Buat yang kita yang berkreasi 16 GB nothing lah. Minimal 32 zaman sekarang. Tapi kalau melihat harga yang ditawarkan, apakah teman-teman akan langsung melirik laptop ini? Udah tahu harganya? Ya. Karena laptop ini sendiri dibanderol dengan harga 23 jutaan, teman-teman. Untuk spek yang Pichel bener-bener review nih kali ini, itu 23 jutaan. Jadi mungkin di satu sisi banyak teman-teman yang mungkin menganggap yang kayak 23 juta kenapa nggak langsung beli laptop gaming aja gitu ya. Ya bisa jadi. Tapi sekali lagi, menurut pendapat pribadi Pichel ya, harga segini tuh masih value deal banget untuk price to performance-nya. Hingga beberapa tahun ke depan lah. Ditambah lagi dengan layarnya yang kinclong, jelas OLED bos. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mengecek produknya, nanti bisa cek di description yang Pichel cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Dan teman-teman bisa juga kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, di mana Pichel baru aja bahas sebuah konsol, itu cakep banget, bisa channel Pichel Main Game. Benar-benar kita lagi mau coba kembangin channel game kita. Ataupun buat teman-teman yang mungkin lebih pengen santai atau melihat cerita di belakang dari Pichel, bisa kunjungi YouTube channel kita yang satu lagi, yaitu PMG Fans. Jadi itu dia video Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! OLED. Tapi makanya lama-lama semua di-OLED-in ya. Kecuali yang seri gaming ya kayaknya masih belum di-OLED-in. Tapi gokil sih. VivoBook nyampe 20 jutaan, itu udah range-nya ZenBook, bos.